Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 681-690. Dongeng Donghua. Bab 681. Membangun. Ketika kuil anjing memutuskan untuk mengambil tindakan di Gunung Suci perusahaan Tinder. Anggota resmi kuil anjing sudah berangkat untuk pergi ke pasar gelap yang ditunjuk untuk mengumpulkan para pembunuh di bawah ini. Cheng Yu pada awalnya menentang hal-hal seperti memasuki Gunung Suci. Bagaimanapun juga itu adalah lokasi strategis perusahaan Tinder. Bahkan jika area Gunung Suci terlalu besar dan pasukan mereka tersebar, harus ada backhand. Situasi ini dengan cepat masuk, saya khawatir tidak ada residu yang tersisa. Tetapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa saya tolak. Sekarang Cheng Yu menemukan bahwa ada pemula seperti pembunuh kelas C dalam tim, yang membuatnya merasa lebih buruk. Membuka tirai dan memasuki rumah, Cheng Yu memandang sekeliling pada selusin orang atau lebih yang duduk di dalam. Apakah Anda semua di sini untuk bergabung dengan operasi ini? Semua orang tidak menjawabnya. Yang Xiao Kuan bersandar pada kusen pintu untuk melihat orang-orang ini satu persatu, sementara Ren Xiaosu berdiri di belakangnya lebih dari setengah kepalanya. Orang-orang ini memiliki masalah. Yang Xiao Kuan mengangguk, dan keduanya tidak melanjutkan pembicaraan, yang tidak cocok untuk membahas tebakan yang lebih rinci. Bahkan, keduanya dapat melihat bahwa orang-orang di ruangan ini tidak sederhana. Banyak master konsorsium mungkin bingung. Karena Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun dapat berpikir untuk pergi ke Gunung Suci dengan kuil anjing, para tuan dari konsorsium lain juga lebih bersedia untuk mengikuti air berlumpur dari pasukan besar. Karena itu, semua orang di sini tidak dapat mempercayainya. Satu-satunya orang yang dapat saling percaya adalah Dahuyu, Yang Xiaorong dan Ren Xiaosu. Pada saat ini, lebih dari 10 orang datang keluar. Ren Xiaosu menoleh dan menatapnya. Dia hanya orang yang baru saja menyentuh mereka dengan informasi. Pihak lain agak malu melihat Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong. Ambillah. Pada awalnya, dia berkata bahwa dia akan memberikannya kepada belati Ren Xiaosu, dan dia akan bisa mengembalikannya kepadanya. Gadis ini bukan orang yang murah hati. Ketika semua orang memasuki rumah, Cheng Yu berkata kepada semua orang, perakitan akan berlangsung dalam 1 jam. 1 jam ini akan mempersiapkan Anda untuk persediaan. Kami berharap untuk tinggal di Gunung Suci setidaknya selama 15 hari, jadi tolong jangan saya hanya mengatakan saya tidak siap ketika saya berada di jalan. Dan saya tidak bertanggung jawab untuk memberikan jaminan logistik kepada Anda. Setelah pertemuan itu, kami akan dipandu oleh pemandu ke pinggiran Gunung Suci. Setelah memasuki Gunung Suci, apapun tujuan yang Anda bawa, Anda harus mendengarkan saya. Ketika Ren Xiaosu mendengar ini, Cheng Yu tentu tahu bahwa keanggotaan tim itu rumit, jadi dia menekankan bahwa dia tidak peduli apa tujuan semua orang. Orang-orang di ruangan itu jarang menanggapi kata-kata Cheng Yu. Pada saat ini, Ren Xiaosu memperhatikan 3 orang. Yang pertama adalah seorang pria parubaya yang duduk dengan tenang di sudut. Pria ini duduk di sudut, dan semua posturnya menjaga satu sama lain. Namun, perhatian Ren Xiaosu adalah bahwa lawannya bahkan tidak memiliki kepompong, yang tidak seperti pembunuh biasa, dan itu cenderung menjadi orang yang luar biasa. Yang kedua adalah seorang pemuda. Mata orang lain telah berpatroli pada Cheng Yu dan yang lainnya, seperti memperhatikan di mana Cheng Yu dan yang lainnya meletakkan senjata mereka. Yang ketiga adalah seorang wanita muda. Ren Xiaosu hanya berencana untuk melihat dengan hati-hati. Desis. Gigi Ren Xiaosu menyeringai pada Yang Xiaorong, dan Yang Xiaorong melepaskan tangan Ren Xiaosu. Dia berbisik, di mana Anda melihat? Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis dan tawa, tetapi dia terus berkata, jangan khawatir, wanita itu luar biasa. Di ruang pasar gelap yang kecil seperti itu, tidak banyak orang luar biasa berkumpul. Kali ini, kuil anjing menjelaskan bahwa itu akan membawa para master dari berbagai kekuatan ke Secret Mountain Tinder.
Saya harus mengatakan bahwa Yang Anjing juga orang yang kejam. Yang lain meminta Tuan untuk mencapai tujuan mereka sendiri, dan Yang Anjing menjalankan kuil anjing ini. Memungkinkan semua pasukan mengambil inisiatif untuk mendapatkan kualifikasi memegang telepon genggamnya, membantunya melakukan tugas, dan pada akhirnya ia melempar sedikit umpan. Mereka yang ingin mengait. Ren Xiaosu berpikir, mungkin Yang Anjing merencanakan hal-hal nanti ketika dia mendirikan kuil anjing. Mengatur waktu perakitan, Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong berjalan-jalan di pasar gelap, selain menjual informasi, mengeluarkan misi pembunuhan, mencuci uang, dan membuka kasino. Mereka juga menjual senjata, amunisi, dan jimat. Orang-orang yang menjual senjata api dan amunisi mengatakan bahwa selama mereka punya cukup uang, mereka bahkan bisa mendapatkan kendaraan lapis baja, satu persatu, seperti tangan dan mata. Mereka yang menjual jimat mengatakan bahwa setelah mengambil jimat ini, mereka dapat tenang, membersihkan dosa, dan menghindari kejahatan. Ren Xiaosu bertanya-tanya, bisakah gadget ini dijual? Yang Xiaokuan melirik ke stand dan berkata, ini orang yang melakukan terlalu banyak pekerjaan. Beberapa orang tidak selalu tidur nyenyak di malam hari. Tidak semua orang bisa membunuh orang tanpa berkedip. Di samping itu, Huo tertawa dan berkata, gadis yang kita cintai sebagai Marsal benar-benar memiliki wawasan yang luar biasa. Anda benar, banyak orang di pasar gelap ini bersedia membeli jimat ini, terlepas dari apakah ia membayar pajak iki. Ketenangan pikiran. Yang Xiaokuan menatap Dahuyu tanpa berkata-kata, dia selalu merasa bahwa barang-barang itu adalah undangan yang telah dibayar Ren Xiaosu, bukan kepala bidang intelijen dari Benteng 178. Pada saat ini, Dahuyu tersenyum keriput. Gadis, kenapa tidak kukatakan kekayaan, Tuan muda tahu, operator dewa saya berjalan di sungai dan danau, Anda dapat melihat masa lalu, Anda dapat melihat masa depan. Wajah Ren Xiaosu berubah menjadi hitam, jangan retorika yang sama di barat laut Daxing, kan? Haha, Dahuyu malu, sudah bisa ditebak. Aku bilang apakah kamu meramal, Ren Xiaosu bertanya-tanya. Katakanlah dia tidak akan menceritakan kekayaan, tetapi Li Qingzheng yang memberitahu Raja Serigala bahwa dia akan bertemu bangsawan dalam hidupnya. Katakanlah dia tahu cara mengatakan kekayaan. Ini adalah Northwest Daxing satu hari dan malam. Orang seperti apa yang bertanggung jawab di bidang intelijen ini? Jelas Direktur Departemen Promosi Investasi Benteng 178 dan orang yang bertanggung jawab atas rencana pengenalan bakat. Dahuyu menghela nafas, tanpa menyembunyikan Tuan muda, Anda berkata, pada kenyataannya, saya tidak mengatakan kekayaan pada awalnya. Ketika saya masih muda, saya terhubung dengan seorang wanita, dan saya sedang bersiap untuk memiliki kasih sayang di rumahnya. Suaminya datang. Untuk menjelaskan, dia memberitahu suaminya bahwa saya adalah peramal, dan saya memberi ramalan santai kepada suaminya, mengatakan bahwa dia akan dipromosikan dalam waktu 3 hari. Itu hanya untuk melarikan diri, dan anak itu dipromosikan keesokan harinya. Ren Xiaosu tertegun, apakah kamu terbuka? Dahuyu berkata dengan emosi, kemudian, suaminya juga memperkenalkan banyak orang untuk datang ke peruntungan saya. Perlahan, semakin banyak orang yang mencari peruntungan saya. Kadang-kadang ketika saya bermimpi kembali di tengah malam, saya memikirkannya sendiri. Sesuatu seperti Feng Shui Kuang Yu benar-benar. Ren Xiaosu menatap Dahuyu dengan curiga, seolah ingin melihat keaslian kata-kata orang lain. Namun, sudah waktunya untuk perakitan. Ketiganya telah mengemas persediaan yang baru saja mereka beli. Ren Xiaosu harus membawa ransel Yang Xiaokuan untuk dirinya sendiri, tetapi Yang Xiaorong mengatakan bahwa ia bisa melakukannya. Gadis ini tidak pernah munafik. Bab 682. Mata-mata hitam. Dalam perjalanan ke kota pasar gelap. Mengapa Gunung Suci disebut Gunung Suci? Kalimat ini sedikit tidak masuk akal, tetapi ketika Anda mendengar huyu besar dari pertanyaan ini, Anda tertarik. Dia menjawab Ren Xiaosu, sebenarnya, gunung ini tidak memiliki nama sebelumnya. Semua orang sibuk tinggal di gurun ini. Saya ingat apa sebutan gunung itu, dan bentang alam berubah setelah bencana tersebut. Kemudian, sampai Tinder mendirikan laboratorium penelitian di sini dan darurat militer di sini, perusahaan Tinder menamainya Gunung Suci.
Itu selalu terasa seperti nama itu agak religius, dan itu terdengar canggung, gumam Ren Xiaosu. Ini tidak ada hubungannya dengan agama, dan Tinder Company percaya pada ilmu genetika saja, kata Dahuyu dengan emosi. Itu hanya pesan yang beredar di antara beberapa orang, mengatakan bahwa ini adalah tempat perwujudan. Dalam keluarga Qing, Jingshan juga didefinisikan sebagai manifestasi tempat, tapi sekarang Jingshan hancur, tidak ada yang berani masuk lagi. Tanah kesucian. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah itu berarti sesuatu seperti dewa telah muncul di sini? Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Tidak jelas. Perusahaan pengikat sangat sulit ditembus. Aku berani berjalan di sekitar Gunung Suci dan berjalan pergi. Aku selalu merasa ada bahaya yang tak bisa dijelaskan di dalam, kata Dahuyu, tetapi mata-mata King tampaknya ada lebih banyak. Mereka mengatakan bahwa tempat perwujudan adalah karena seseorang muncul di sana, atau dilahirkan di sana, dan lingkungan di sekitarnya berubah karena orang itu. Ren Xiaosu tidak pernah bertanya pada Luo Lan tentang hal-hal ini. Mengenai Jingshan, dia sudah lama mengingatnya. Namun, Ren Xiaosu tahu bahwa Qing Ye sangat jijik dengan Tinder. Dengan karakter Qing Ye, ia akan melakukan segalanya untuk mengetahui lawannya. Karena itu, berita yang diedarkan oleh Qing Shi sepertinya benar. Tanah Wahyu. Ren Xiaosu berkata kepada dirinya sendiri, ada laboratorium perusahaan Tinder 039, yang entah bagaimana berubah menjadi Tanah Wahyu. Apakah itu juga ada hubungannya dengan eksperimen 001? Kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan ini? Tanya Dahuyu. Yang Xiao Guang dan aku sama-sama orang yang melintasi perbatasan. Kami semua yang selamat di tanah longsor itu, bisik Ren Xiaosu. Jika kedua tempat keramat saling berkaitan, maka kita harus berhati-hati. Sangat mungkin ada makhluk yang sangat menakutkan di Gunung Suci ini. Dalam perjalanan ke Jingshan pada waktu itu, bayangan hitam di sungai membawa rasa krisis ke Ren Xiaosu, dan hilangnya tulang ikan tubuh manusia. Serta cacing wajah manusia yang tak dapat dijelaskan. Ada beberapa keberadaan aneh, saya takut bahkan yang luar biasa tidak bisa menghadapinya. Tapi apa yang paling mengkhawatirkan Ren Xiaosu, apa raksasa yang hidup di kawah di Jingshan? Apakah ada di Gunung Suci? Setelah Gunung Dajing dihancurkan oleh lava, Ren Xiaosu khawatir selama beberapa bulan apakah gadget itu akan keluar dari kawah, tetapi kemudian tidak ada gerakan sama sekali. Sehingga Ren Xiaosu hampir melupakan makhluk itu. Tapi bagaimana mungkin makhluk surrealis itu benar-benar melupakannya? Jika ada monster seperti itu di Gunung Suci, saya takut bahwa setiap orang yang memasuki Gunung Suci akan mengalami kesulitan. Ren Xiaosu dan mereka bertiga berjalan menuju ujung tim. Seseorang awalnya mengusulkan untuk pergi ke daerah luar Gunung Suci, tetapi ditolak oleh Cheng Yu. Cheng Yu adalah orang yang berhati-hati, dia lebih suka berjalan lebih dari 100 km di pegunungan daripada berkendara di jalan. Bagaimanapun, Gunung Suci adalah rumah dari perusahaan Tinder lainnya, jadi berhati-hatilah untuk hidup lama. Pada saat ini, Cheng Yu berbalik dan berteriak, mengapa kamu pemandu selalu bergumam di belakang tim dan mengambil garis depan untuk memimpin, bagaimana kamu selanjutnya? Dahuyu berjanji sambil berlari ke depan tim, saya adalah orang biasa yang tidak bisa mengimbangi kecepatan tuanmu, dan kakiku tidak baik. Tidak normal untuk tertinggal. Anda memiliki peta pada saya, biarkan saya akan menarik Anda jalan ke depan. Petik 2. Cheng Yu memikirkannya dan meminta asistennya untuk mengambil peta. Dahuyu mengambil peta dan menggambar dan berkata, kita harus melintasi 3 gunung untuk mencapai sisi luar Gunung Suci. Kita akan mencapai kaki Fangshan malam ini. Kami tiba di Gunung Wuzai 2 hari kemudian, dan mencapai Gunung Senchi 7 hari kemudian. Di lereng Gunung Senchi, kita bisa melihat garis besar pegunungan suci. Cheng Yu sedikit tidak puas, mengapa jalan sepanjang lebih dari 100 km memakan waktu 7 hari begitu lama. Aku tidak nyaman dengan kaki dan kaki. Jika kamu pikir aku lambat, kamu bisa menggendongku, atau kamu bisa melihat bahwa aku sudah menggambar peta sekarang, jadi kamu bisa pergi sendiri. Cheng Yu tersenyum dengan marah, membawa kamu pergi. Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Beri aku kebenaran untuk tetap di tim selama 7 hari.
Ketika ia tiba di kaki Gunung Fangshan malam itu, Dahuyu diam-diam memberitahu Ren Xiaosu dan Yang Xiaoquan, saya belum memberitahu mereka sesuatu. Saya telah melihat daerah luar Gunung Suci setiap tahun selama bertahun-tahun. Akibatnya, saya menemukan bahwa rangkaian tanaman bermutasi ini perlahan-lahan berkembang, jadi setelah pegunungan Wuzai. Kita harus berhati-hati untuk menghindari menjungkir balikan perahu di selokan. Ren Xiaosu tiba-tiba berpikir bahwa dia bisa membuat Zhou Yinsui datang dan pergi di masa depan. Bukankah dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan tanaman mutan? Ini adalah tempat terbaik untuk mengumpulkannya. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu menghindari Yang Huyu dan berbisik kepada Yang Xiaorong. Apakah ada kekurangan dalam kemampuan Anda berkomunikasi satu sama lain sebelumnya, dan bertarung dengan orang lain untuk mengetahui dasar-dasarnya? Misalnya, jika saya mengukir kembali bayangan Su Xianchu, jika dia dipukul jantung alis akan menghilang, dan kereta uap Wang Chongyang akan direproduksi. Dan semua cedera akan diumpankan kembali dengan cara yang menyakitkan. Semua kemampuan luar biasa memiliki cacat mereka sendiri, seperti Zhang Baogen yang meludahkan gelembung, jika dia memiliki mulut kering, dia tidak bisa meludahkan. Kemampuan lahir karena kemauan spiritual, tetapi itu tidak berarti bahwa itu akan sempurna. Ini adalah keterbatasan kondisi objektif. Dalam keadaan normal, Transcendental tidak akan pernah memberitahu orang lain tentang kekurangan mereka, tetapi tidak ada masalah seperti itu antara Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong. Yang Xiaoquan berpikir sebentar dan berkata, kelemahan kemampuan saya mungkin adalah senapan sniper hanya bisa menembak dalam satu tembakan. Setiap kali Anda menembak, Anda perlu mengisi ulang peluru yang memuat. Tingkat api membatasi kemampuan untuk bermain, dan akan selalu ada kekuatan yang tidak akan keluar. Perasaan. Setelah mendengarkan komentar ini, Ren Xiaosu sedikit terkejut. Dalam pertempuran sebelumnya, frekuensi penembakan Yang Xiaorong sangat tinggi, seperti di Los Angeles, seperti penghalang Li. Penembak jitu tembakan tunggal memiliki frekuensi penembakan yang tinggi, jadi bagaimana jika itu adalah tembakan terus-menerus? Tunggu, pisau hitam Anda sendiri dan penembak jitu hitam keduanya, tetapi senapan sniper Sulama tidak akurat sama sekali. Lebih baik untuk memegang senapan mesin berat untuk mengisi daya seefisien mungkin. Bisakah mata-mata hitamnya digunakan oleh Yang Xiaorong? Anda tahu, keuntungan dari Black Sniper adalah terlalu banyak, jangkauan efektifnya lebih jauh, tidak diperlukan pemadam api tambahan, dan tidak ada perubahan peluru manual diperlukan. Ada juga peluru hitam yang Ren Xiaosu tidak pernah berani gunakan sampai sekarang. Bab 683, Hukuman. Tepat ketika semua orang menyiapkan tenda untuk menyiapkan api untuk memasak, Ren Xiaosu meninggalkan Dahuyu dan membawa Yang Xiaorong ke pegunungan. Cheng Yu, yang bertanggung jawab atas seluruh tim, mengerutkan kening. Hanya pada hari pertama, seseorang bertindak sendiri. Pasangan muda itu terlalu kesepian. Bagaimana mereka bisa menikmati diri mereka sendiri ketika mereka masih muda? Inilah saatnya bertarung. Tanpa memikirkannya, dua pembunuh kelas C ini mungkin tidak dapat keluar dari Gunung Suci, dan keduanya tidak terlihat seperti orang yang luar biasa, tidak peduli seberapa keras mereka bertarung. Pencapaian yang bisa mereka capai juga sangat terbatas. Cheng Yu menarik kembali perhatiannya. Yang ingin dia perhatikan adalah tuan-tuan yang diduga konsorsium untuk mencegah pihak lain berbalik. Namun, Cheng Yu akhirnya memanggil asistennya, kamu memiliki keterampilan terbaik. Ikuti kedua orang itu dan lihat apa yang mereka lakukan. Asisten itu mengangguk dan berkata, oke, yakinlah. Pada titik ini, Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi sudah datang ke sisi gunung yang lain. Setelah memastikan mereka tidak akan terlihat, Ren Xiaosu berkata, kemampuan saya sendiri dapat menunjukkan senapan sniper, biarkan Anda mencobanya. Yang Xiaogen menggelengkan kepalanya, tidak, apa yang Anda gunakan untuk saya. Saya punya dua dari mereka, dan satu dari mereka tidak berguna sendiri, Ren Xiaosu menjelaskan. Yang harus saya katakan adalah terlalu bijak untuk memilih mereproduksi kemampuan Su Xianchu. Bayangan itu bukan hanya salah satu bantuan terbesar Ren Xiaosu, tetapi juga hubungan dengan istana. Setiap kali Ren Xiaosu membuka senjata dalam rangkap dua, yang membuat Ren Xiaosu merasa lebih murah.
Selama percakapan, Ren Xiaosu telah mengambil mata-mata hitam dari ruang penyimpanan. Yang Xiao Kuan menerima tatapan novel di lengannya, mengapa kemampuanmu begitu aneh, seperti peti harta karun, polanya tidak terbatas. Apa karakteristik mata-mata hitam ini? Petik 2. Ren Xiaosu berkata, jarak efektifnya lebih dari 2.600 meter, Anda tidak perlu mengubah bom secara manual, ada banyak jenis peluru untuk dipilih, dan Anda tidak perlu memasang arester api tambahan. Tidak ada tembakan tanpa memasang arester api. Gumam Yang Xiaorong. Itu penembak jitu hitam, itu cukup bagus. Ini sangat cocok untuk senapan hitam. Sangat bagus. Mendengarkan pengenalan Ren Xiaosu tentang Black Sniper, Yang Xiaorong mengatakan bahwa dia tidak perlu mengubah bom secara manual dan secara otomatis dapat memadamkan api. Yang membuatnya sangat tertarik. Namun, ketika Yang Xiao Kuan mengambil alih sebagai mata-mata ekstra hitam Xiaosu, istana yang lama hilang itu tiba-tiba berkata, terdeteksi bahwa mata-mata hitam itu sesuai dengan kemampuan target. Apakah ini hadiah? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, dia senang bahwa istana akhirnya berbicara lagi. Kedua, istana begitu intim hari ini sehingga bahkan dapat memberikan mata-mata hitam langsung ke Yang Xiaorong. Namun, Ren Xiaosu segera menjadi waspada. Anda harus tahu bahwa istana ini yang telah digeledah di masa lalu bahkan membuka sedikit ruang penyimpanan seperti uang mati, sekarang bisa begitu murah hati. Ren Xiaosu bertanya di kepalanya, berapa harganya? Biayanya adalah bahwa tuan rumah menerima penalti 7 hari, yang acak. Apakah hukuman berarti ngengat acak? Ren Xiaosu bertanya, bisakah Anda memberitahu saya bahwa hukuman itu tidak mungkin? Saya hanya memasuki Gunung Suci setelah 7 hari penglihatan, mungkin istana tidak ingin dia dalam kesulitan, jadi periode hukumannya hanya 7 hari, jadi hasil ini tidak dapat diterima. Tetapi tanpa mengetahui apa hukumannya, biarkan Xiaosu menjadi sedikit ragu, dan hantu itu tahu apa yang ingin dilakukan istana. Melihat keengganan Yang Xiaorong untuk memegang mata-mata hitam, Ren Xiaosu mengertakkan gigi, hadiah. Namun, dia melihat bahwa Fang yang tiba-tiba mengerutkan kening, kemampuan aslinya muncul tak terkendali, dan itu menjadi hantu. Perlahan, hantu penembak jitu dan penembak jitu hitam digabungkan menjadi satu, istana mengubah penembak jitu hitam menjadi kemampuan Yang Xiaorong secara langsung. Ren Xiaosu juga tercengang. Ketika Su Xianchu memamerkan pot hitam sebelumnya, dia berpikir bahwa pot hitam itu secara tidak sengaja diberikan kepadanya karena dia selalu membiarkan orang membawa pot hitam. Sehingga istana menggantinya. Tetapi pada saat itu, Ren Xiaosu tidak terlalu yakin. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menambahkan kemampuan luar biasa kepada orang lain, bukan? Dan sekarang Ren Xiaosu akhirnya memutuskan bahwa dia pasti telah memberikan suap. Sebelumnya Ren Xiaosu merasa bahwa istana itu ajaib, lebih kuat daripada kebanyakan orang luar biasa di dunia ini. Yang lain hanya memiliki 1 atau 2 kemampuan. Sejauh ini, yang paling kuat adalah bahwa 1 orang memiliki 2 kemampuan. Tapi Ren Xiaosu tidak sama. Dia sekarang memiliki begitu banyak kemampuan sehingga dia merasa tidak normal, kembali mengukir kemampuan orang lain dan memperkuat. Ren Xiaosu sendiri merasa mengerikan. Tentu saja, ini adalah alasan mengapa ia selalu menyembunyikan kemampuannya dari semua orang, kemampuan untuk menyalin ini diketahui dan berbahaya. Sekarang dia menemukan bahwa dia dapat memberi orang lain kemampuan. Mampu memberi hadiah yang transenden seperti hadiah dari para dewa, seolah-olah kelas alaminya lebih tinggi daripada yang lain. Selain itu, Li Sentan mengatakan bahwa dia tidak bisa menghipnotisnya. Selama Perang Dunia Pertama di Los Angeles, beberapa orang yang luar biasa ingin menulis tentang nasibnya tetapi mundur. Tampaknya banyak orang yang luar biasa akan menendangnya seolah-olah mereka menghadapinya. Orang luar biasa lainnya, seperti Luo Xinyu, membuka pintu bayang-bayang, yang dibuka hingga lebih dari 10 kali sehari, dan Ren Xiaosu seperti kekuatan spiritual tidak akan pernah habis. Dan ia bisa membukanya dengan santai. Kereta uap Wang Chongyang hanya memiliki 4 bagian, tetapi ia memiliki 16 bagian. Wang Chongyang harus mengetahui hal ini, karena takut marah. Semua hal ini tampaknya memberitahu Ren Xiaosu bahwa Anda bukan orang biasa.
Tapi kemampuan Yan Liuyuan jelas dapat mempengaruhi Ren Xiaosu, bukankah Yan Liuyuan dan dia di kelas yang sama? Ren Xiaosu agak bingung. Namun, sudah terlambat baginya untuk berpikir, dan hukumannya sudah menyusul. Pada saat ini, asisten Cheng Yu telah mendekati Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong perlahan, dan dia tidak berani mendekatinya, jika Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong disembunyikan. Tidakkah berbahaya baginya untuk mendekati masa lalu? Dia berada di sisi lain gunung, mengeluarkan teleskopnya dan melihat ke kejauhan, tetapi dia memegang punggungnya dan berbalik kembali ke perkemahan. Melihat asistennya kembali, Cheng Yu penasaran, bagaimana bisa kembali begitu cepat. Lihat apa yang mereka lakukan. Asisten itu ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, aneh kalau Anda melihatnya. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Cheng Yu mengerutkan kening, mengapa, apakah ini jahat? Ya, itu terlalu jahat, kata asisten itu. Mereka berdua melompati karet gelang di sisi gunung. Cheng Yu. Dia berpikir bahwa asisten mungkin melihat keintiman dari pihak lain, atau adegan di mana keduanya merencanakan sebuah rencana. Dia menebak banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa pihak lain diam-diam berlari keluar dari kamp. Cheng Yu membayangkan gambar itu dan merasa sedikit pedas. Ketika Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi kembali dari kamp dengan wajah gelap, mereka selalu merasa bahwa Cheng Yu menatap mereka dengan tatapan aneh. Bab 684. Hal terbaik. Setelah kembali ke kamp, Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi keduanya duduk di depan api unggun yang disiapkan oleh Dahuyu, diam-diam. Dahuyu ingin mengatakan sesuatu kepada mereka berdua, tetapi menemukan bahwa mereka tidak terlihat sehat, jadi mereka berkonsentrasi untuk memasak. Tiba-tiba, Yang Xiaokuan berbisik, keterampilan melompati karet Anda juga disalin dari saya. Ren Xiaosu muran mengangguk, ya, kemampuan menggambar saya acak, dan saya tidak yakin apa yang akan saya gambar. Lalu, keterampilan apa yang telah Anda salin dari saya? Yang Xiaorong bertanya. Yang lain sudah pergi, Ren Xiaosu menjelaskan. Yang Xiaorong tampak lega. Akibatnya Ren Xiaosu segera mengambil kalimat, tapi saya tahu Anda masih memiliki keterampilan untuk menyanyikan lagu-lagu anak-anak. Begitu kata-kata itu jatuh, mulut Yang Xiaokuan berkedut. Dia tidak menyangka bahwa sisi yang tidak diketahui dari dirinya ditemukan oleh Ren Xiaosu. Yang Xiaokuan tiba-tiba bertanya, tapi saya masih tidak mengerti mengapa Anda tiba-tiba melompati karet gelang. Ren Xiaosu menatap api unggun di depannya dan berkata, aku tidak tahu kenapa. Awalnya, Ren Xiaosu berpikir bahwa apa yang disebut hukuman istana ini mungkin untuk membantu seseorang, atau untuk menyelamatkan siapa. Bukankah semua misi istana seperti ini sebelumnya? Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa pada saat hadiah itu selesai, istana akan membuatnya melompat karet dengan Yang Xiaorong. Jika itu tidak selesai, ia akan mengurangi sedikit kekuatan dan ketangkasan. Atribut sangat penting, dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Lao Su begitu kuat sekarang adalah karena atribut mendukung. Akibatnya, Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun melompat selama setengah jam di karet gelang, dan Ren Xiaosu juga melompat dengan Yang Xiaokuan dan pohon sebagai pilar di kedua sisi. Tentu saja, ini juga tempat di mana asisten Cheng Yu tidak mengerti, bahkan jika itu adalah karet gelang, itu haruslah seorang gadis yang melompat, mengapa dia melihat seorang pria melompat. Asisten Cheng Yu mengintip dan menatap, tentu saja, tidak bisa lepas dari anti pengintaian Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong, jadi ini membuat Ren Xiaosu semakin tertekan. Bahkan jika dia kehilangan wajahnya di depan Yang Xiaorong, dia bahkan kehilangan mukanya karena orang luar. Misi penghukuman mata akan berlanjut selama 7 hari, dan Ren Xiaosu tidak yakin berapa banyak ngengat yang akan keluar dari istana ini. Tentu saja, hari ini tidak semuanya buruk, setidaknya kemampuan Yang Xiao Guang ditingkatkan lagi, Ren Xiaosu sudah menantikan dukungan api Yang Xiaoyun di masa depan, lagi pula. Tembakan tunggal tidak dapat menembak dengan sangat keras, bukankah lebih garang sekarang? Setelah 7 hari, kita akan memasuki Gunung Keramat itu memang hal yang baik bahwa kekuatan semua orang telah meningkat. Ren Xiaosu bertanya pada Dahuyu, adakah yang terjadi ketika kita pergi dari sini? Dahuyu berkata, tidak ada keadaan khusus, kecuali asisten Cheng Yu pergi bersamamu, semua orang jujur di kamp.
Tetapi saya menemukan bahwa pria muda pada jam 8 dan wanita muda pada jam 9. Saya takut mereka saling mengenal. Meskipun mereka pura-pura tidak saling kenal, mereka telah melakukan kontak mata satu sama lain, dan mereka mungkin termasuk dalam konsorsium yang sama. Melihat Yu Guang, Ren Xiaosu, pria muda dan wanita itu adalah dua dari mereka yang menurutnya mungkin luar biasa. Dahuyu melanjutkan, tetapi dengan begitu banyak orang pergi ke Gunung Suci dan tempat-tempat lain, itu normal bagi beberapa orang untuk bekerja sama. Lagi pula, orang-orang yang percaya harus bergiliran menonton malam, jika tidak mereka tidak tahu bagaimana mati. Ada total 31 di sini. Mungkin ada 5 atau 6 kelompok orang, dan tidak ada banyak penjaga yang benar-benar sendirian. Selama masa istirahat di kamp, Dahuyu telah mengamati semua orang, sementara yang lain saling memperhatikan. Tetapi yang membuat Dahuyu menghela nafas lega adalah bahwa semua orang tampaknya tidak terlalu tertarik pada panduannya. Dan perhatian mereka terutama pada bagi Cheng Yu dan beberapa orang lainnya, Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi tidak berada dalam fokus pengamatan orang-orang ini. Pada saat ini, Cheng Yu berdiri dan berkata kepada semua orang, meskipun kita belum mencapai Gunung Suci, mungkin tidak sepenuhnya aman di sini, jadi harus ada berjaga-jaga di malam hari. Saudara-saudara, saya berencana untuk membagi Anda menjadi 2 kelompok, satu di tengah malam, satu bagaimana kalau larut malam. Ini adalah permintaan normal, tetapi tidak ada yang menjawab, dan semua orang hanya menatap Cheng Yu dengan tenang. Sebenarnya, mereka yang datang bersama dalam tim ini sudah mendiskusikan perintah main hakim sendiri. Pada saat ini, Cheng Yu membuat pengaturan lain, yang kemungkinan akan mengganggu rencana awal mereka. Karena itu, tidak ada yang mau menerima pengaturan Cheng Yu. Cheng Yu menunggu lebih dari 10 detik. Pada akhirnya, hanya 2 orang yang menanggapinya, yang lain sibuk dengan masalah yang ada, bahkan tanpa melihat Cheng Yu. Dahuyu berbisik kepada Ren Xiaosu, orang yang merespons Cheng Yu mungkin adalah Cheng Yu yang mengatur staf kuil anjing di tim untuk merawatnya. Yang Xiaohibi mengangguk. Dahuyu melihat suasana yang memalukan saat ini, dan melanjutkan, tidak mudah bagi kuil anjing untuk mengirim semua orang ke Gunung Suci ke menara yang menjijikkan. Saat dia berbicara, Dahuo tiba-tiba melihat bahwa Ren Xiaosu bangkit dan berjalan ke tengah kamp. Cheng Yu memandang Ren Xiaosu dan bertanya, ada apa? Ren Xiaosu berkata dengan sungguh-sungguh, melihat semua orang yang linglung, aku akan menunjukkanmu bakat. Ada sulur di depan Amen, dan tanah hijau anen-anen baru saja tumbuh. Cheng Yu. Semua orang memandang Ren Xiaosu dengan kaget, Dahuyu dan Yang Xiaorong kaget di tempat kejadian. Bukankah ini tentang main hakim sendiri, mengapa mereka masih bernyanyi? Setelah menyanyikan lagu anak-anak, Ren Xiaosu kembali ke Yang Xiaorong dengan wajah tanpa ekspresi dan duduk. Yang Xiaorong berbisik, jadi, apakah Anda sudah mengukir kembali keterampilan menyanyikan lagu anak-anak? Tidak, kata Ren Xiaosu dengan kulit. Dahuyu mencoba menenangkan suasana, suara nyanyian pemuda tampan itu sangat menyenangkan. Jangan meledakkannya, Ren Xiaosu akan runtuh, berapa kali istana akan menghukumnya. Selama perjalanan di jalan ini, semua orang menilai kekuatan dan kepribadian satu sama lain berdasarkan tindakan orang lain, beberapa dari Anda di sini adalah novis sungguhan. Dan kemampuan mereka untuk mendeteksi dan menilai adalah kelas 1, tetapi semua orang tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak dapat mengerti. Ren Xiaosu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Namun, kejadian tak terduga ini benar-benar melegakan Cheng Yu, dan suasananya sangat memalukan hanya untuk membiarkannya melewati topik main hakim sendiri. Pada saat ini, pemuda di kamp yang diperhatikan oleh Dahuyu tertawa. Karena semua orang akan memasuki Gunung Suci bersama, mereka masih akan menghadapi pertempuran dengan Tinder Company di masa depan. Lebih baik berbicara tentang apa yang mereka kuasai dan distribusikan, lihat apa yang masing-masing dapat lakukan. Setelah itu, dia adalah orang pertama yang melihat Ren Xiaosu. Pemuda itu tertawa dan berkata, apa yang terbaik darimu? Ren Xiaosu tidak marah, nyanyikan lagu anak-anak. Bab 685. Pemandangan yang membingungkan. Ren Xiaosu telah memecahkan toples dan dia telah memperkirakan bahwa dalam 6,5 hari ke depan, pasti akan ada banyak ngengat.
Jadi ketika pria muda itu bertanya apa yang terbaik dari setiap orang, dia hanya menyanyikan lagu anak-anak. Alasan mengapa orang muda memilih Ren Xiaosu sebagai jawaban pertama adalah terutama untuk menguji Ren Xiaosu, dan kemudian mereka ingin melihat bagaimana orang lain menjawab. Sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang orang lain dalam tim. Namun, pertanyaannya terpecahkan di sini ketika Ren Xiaosu ada di sini, dan dia tidak bisa bertanya lagi nanti. Pria muda itu sedikit malu dan bertanya apakah Lian Dahuyu. Setiap Xiaosu membuka lagu rap, Dahuyu mengatakan kepadanya kemudian bahwa dia pandai menjepit plastisin. Dia juga bisa mengatakan bahwa dia pandai mengangkat kakinya jika dia tidak menjaga semua orang untuk makan malam. Masalah ini bukan masalah lagi, Cheng Yu duduk kembali ke api unggunnya dan memandang Ren Xiaosu melintasi api unggun yang bergoyang. Dia sedikit bingung, apakah bocah itu berpura-pura bodoh, atau punya kebiasaan aneh. Cheng Yu dapat memastikan bahwa Ren Xiaosu tidak bodoh. Lagi pula, orang bodoh tidak bisa menjadi pembunuh tingkat C. Dia dan Zhou Yingsui tidak sama dalam proses naik ke tingkat A dan kemudian memasuki kuil anjing. Dia memiliki tugas yang membumi. Mawar kecil. Dia tahu betul bahwa bahkan jika orang bodoh cukup beruntung untuk mengambil ponsel, tidak mungkin untuk naik dari D ke C. Namun, memikirkan asisten yang mengatakan bahwa Ren Xiaosu pergi untuk sebuah karet gelang di sore hari, penilaian Cheng Yu sedikit tidak pasti. Awalnya Cheng Yu ingin melakukan survei terhadap semua orang malam ini, tapi sekarang sudah pergi. Untuk meringankan atmosfer yang memalukan, Ren Xiaosu pergi sendirian dan menangkap 2 kelinci besar untuk dipanggang dan dimakan. Segera setelah dia membuka kepala permainannya, banyak orang di kamp keluar untuk menangkap mangsa, ada terlalu banyak orang di luar, dan dia tidak tahu siapa yang akan menangkap mangsa. Dan siapa yang mengambil kesempatan untuk pergi keluar dan merencanakan dengan teman-temannya. Ren Xiaosu menggantung kelinci gemuk di cabang, dan berkata kepada Yang Xiao Hibin sambil menyeka madu, senyum, jangan pegang itu. Yang Xiao Gen cemberut, cukup bagus. Dahuyu berkata, begitu Anda pasti mencoba membingungkan pandangan orang-orang ini, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran dan kenyataan Anda, sehingga Anda tiba-tiba berpura-pura bodoh. Berpura-puralah menjadi anjing kecil. Ren Xiaosu berwajah hitam dan menyerahkan ranting itu bersama kelinci kepada Dahuyu, aku ingin diam. Malam itu, Dahuyu berbicara tentang menjaga nyala sendiri, dan dia memiliki energi yang baik untuk menyimpannya, tetapi Ren Xiaosu tidak setuju. Kemudian, Dahuyu mengatakan bahwa dia akan bergantian dengan Ren Xiaosu. 1 malam sebelum dan 1 malam sesudahnya, Xiao Xiao yang tidak harus tetap berjaga-jaga. Lagi pula, gadis-gadis harus dirawat ketika mereka pergi keluar. Akibatnya, Yang Xiao Kuan tidak setuju. Menurutnya, semua orang dalam tim harus melakukan bagian mereka. Pada saat ini, tidak ada pria dan wanita, tetapi hanya rekan satu tim. Kemudian, saya berkompromi. Hari ini, Ren Xiaosu dan Dahuyu akan tinggal di tengah malam. Besok, Ren Xiaosu dan Yang Huohuang akan tinggal di tengah malam. Lusa adalah Yang Xiao Kuan dan Dahuyu. Itu adalah hari yang paling energi untuk menghadapi keadaan darurat. Di malam hari, Ren Xiaosu mengawasinya di tengah malam, tentu saja, seperti yang dikatakan Dahuyu, tuan-tuan yang tampaknya sendirian ini memiliki pembagian kerja. Dan masing-masing memiliki kewaspadaan. Pada siang hari, Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah akan ada beberapa pembunuh yang sendirian di dalamnya, tetapi saat ini saya mengetahui bahwa tidak ada. Mantan Xiaosu juga khawatir bahwa meskipun kuil anjing memiliki beberapa rute menuju Gunung Suci, orang-orang ini mungkin tidak berdampak pada Tinder. Namun sekilas, konsorsium tersebut benar-benar tertarik dengan subjek eksperimen 001. Umur panjang. Ren Xiaosu tidak pernah memikirkan hal-hal seperti umur panjang, selalu terasa bahwa bagi sebagian orang, hidup terlalu lama mungkin bukan hal yang baik. Jika kucing tidak bahagia, itu juga hal yang menyedihkan bahwa kucing memiliki 9 nyawa. Ren Xiaosu tidak berpikir betapa bahagianya orang-orang berpangkat tinggi itu akan berkuasa. Di tengah malam sebelum Ren Xiaosu malam ini, kali ini, dia berdiri di depan tenda Yang Xiaorong. Yang Xiaorong masih menyimpan pistolnya, tetapi napasnya lebih seragam dan dia tidur lebih nyenyak. Ren Xiaosu melirik Xiao Yang sedang tidur.
Gadis ini juga sangat waspada karena tidak ada yang bisa diandalkan sebelumnya. Jika Anda membandingkan status yang Xiaorong saat ini dengan status sebelumnya, pada kenyataannya, ia bahkan tidak bisa mempercayai Luo Xinyu. Lagi pula, Luo Xinyu berada di sebelahnya di Jingshan, tetapi pada saat itu Ren Xiaosu dengan jelas mengamati bahwa gadis itu tidak pernah benar-benar tidur. Pada saat ini, pemuda yang bertanya kepada Ren Xiaosu apa yang dia kuasai sebelum bangkit dan berjalan ke pegunungan, mungkin untuk pergi ke toilet. Awalnya Ren Xiaosu tidak khawatir tentang itu, tetapi sepatah kata dari istana tiba-tiba mengubah ekspresi Ren Xiaosu. Ren Xiaosu melihat ke bawah, duduk di pintu tenda, menunggu pemuda itu kembali ke kamp setelah lebih dari 10 menit. Ren Xiaosu mendongak dan bertanya, "Mengapa kamu pergi begitu lama? Kamu kencing. Anak muda. Ayo menjadi gila." Pemuda itu malu dan marah, "Apa yang aneh, bukankah kamu membuat tanganmu kesal?" Ren Xiaosu menghela nafas, melihat reaksi ini, dia bahkan berkata sendiri. Tetapi dia benar-benar tidak ingin mengajukan pertanyaan aneh seperti itu, istana memintanya untuk bertanya. Selain itu, setelah misi, istana tiba-tiba menambahkan, karena misi hukuman selesai 3 kali dengan sempurna, cerita sampingan dihidupkan. Jika setiap misi selesai ke tingkat yang sempurna dalam waktu 7 hari, Anda bisa mendapatkan hadiah keterampilan baru. Ren Xiaosu membeku di tempat dan bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Karena itu, setelah 3 misi hukuman hari ini, setelah semuanya selesai dengan sempurna, jalur cabang baru dibuka, dan keterampilan baru tersedia. Ketika datang ke keterampilan baru, Ren Xiaosu terlalu bersemangat. Jika Anda tahu apa yang diberikan istana, bahkan tanaman kentang seperti penembak kentang dapat berguna pada saat-saat kritis. Ren Xiaosu adalah orang yang sangat pragmatis. Selama dia memiliki keterampilan baru, dia takut kehilangan muka. Pada saat ini, Ren Xiaosu mendengar suara sesuatu menginjak daun busuk di pegunungan di belakangnya, tetapi ketika dia berbalik, dia tidak melihat apa-apa. Ren Xiaosu menghitung jumlah orang di kamp. Semua orang jelas ada di sini. Siapa yang membuat suara tadi? Dia ingat apa yang terjadi di Jingshan, pada waktu itu mereka juga menemukan banyak hal aneh. Keributan di luar kamp ini tidak hanya membuat Ren Xiaosu khawatir, banyak orang yang sedang tidur tiba-tiba mensubscribe channel Dongeng Donghua sambil membuka mata mereka. Tampaknya semua orang di sini tidak sederhana. Yang Xiao Kuan berbisik, ada serangan musuh. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, kamu bisa yakin bahwa tidak akan ada yang salah denganku. Dia bukan lagi bocah bodoh di Jingshan. Bab 686. Menyanyi dan menari. Banyak orang di kamp keluar dari tenda dan bangkit untuk melihat apa yang terjadi. Cheng Yu memandang ke penjaga Ren Xiaosu, karena Ren Xiaosu paling dekat dengan tempat bunyinya dibuat, jadi dia bertanya langsung, apakah Anda menemukan sesuatu, apakah kita di kamp? Tidak, semua orang di tim ada di kamp. Aku terdengar seperti langkah kaki, tetapi sangat ringan. Jika seseorang benar-benar dekat, maka itu pasti seorang anak, Ren Xiaosu menjelaskan. Asisten di samping Cheng Yu mengangkat merinding, gunung liar kecil ini di tengah malam, di mana anak itu? Aku hanya metafora, Ren Xiaosu memandang sekeliling pada semua orang, dan mendapati bahwa semua orang mengerutkan kening. Tiba-tiba dia berkata, melihatmu begitu gugup, lebih baik bagiku untuk menampilkan bakat. Tidak, terima kasih, selamat malam, Cheng Yu berbalik dan kembali ke tenda. Alih-alih membiarkan Xiaosu melakukan bakatnya di sini, dia sebaiknya kembali tidur. Ren Xiaosu menghancurkannya dengan kasihan, kali ini bukan istana yang mengeluarkan misi, tetapi antusiasmenya sendiri. Lagi pula, jika Anda ingin menyelesaikan tugas hukuman yang sempurna dalam 7 hari ini, maka Anda harus menghadapi hukuman ini dengan pandangan mental yang baru. Daripada menerima secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang, semuanya untuk keterampilan baru. Pada saat ini, Dahuyu juga bangun dan pergi ke sisi Ren Xiaosu, apakah itu suara langkah kaki sekarang? Baru saja, Huyu juga memiliki keberanian untuk berjalan di sekitar gunung dengan liar, tetapi tidak menemukan jejak kaki. Ini sangat aneh. Bahkan jika langkah kaki lawan lebih ringan, mereka harus meninggalkan jejak. Oke, ini pendekatan ritmis, kata Ren Xiaosu. Anda telah mengatakan sebelumnya bahwa kisaran Gunung Suci terus berkembang.
Mungkin kita sekarang dekat dengan kisaran itu, dan itu normal untuk apapun yang keluar. Singkatnya, berhati-hatilah. Oke, kamu tidur, kata Dahuyu, ini tugasku. Ya, telepon aku kapan saja. Pada saat ini, semua orang tampaknya menghindari kecelakaan, dan mereka bahkan tidak pergi ke toilet. Beberapa orang berencana untuk tersandung sampai fajar. Meskipun setiap orang adalah penguasa yang telah membunuh dan melihat darah, di hadapan keberadaan gunung suci yang aneh, masih ada jejak ketakutan di hatinya. Dahuyu duduk di sebelah api unggun memikirkan masalah dan menyaksikan angin dan rumput bergerak, tetapi tidak ada yang aneh sampai langit sedikit cerah. Kemudian, Dahuyu melihat Ren Xiaosu melangkah keluar dari tenda dengan ringan. Dia hanya berencana untuk menyapa Ren Xiaosu, tetapi melihat Ren Xiaosu meletakkan jari telunjuknya di mulutnya, Dahuyu kesal, dan dia tidak yakin harus berbuat apa. Langit masih kelabu. Dahuyu menyaksikan Ren Xiaosu diam-diam mengeluarkan pistol, dan diam-diam menekan peluru di majalah. Apakah ini yang ingin Anda lakukan? Memikirkan hal ini, otot-otot Dahuyu tiba-tiba menegang, siap untuk berurusan dengan Ren Xiaosu kapan saja. Dia juga tidak peduli mengapa Ren Xiaosu tiba-tiba mulai, bagaimanapun, siapapun yang dia kalahkan, dia akan selesai setelah pertarungan, tidak ada alasan untuk membicarakannya. Saat berikutnya, Ren Xiaosu tiba-tiba melesat 3 kali ke langit, dan kemudian berteriak bangun. Ini fajar. Dahuyu. Tunggu, begitulah biasanya Anda bangun. Apa ide ini? Belum lagi flicker besar, bahkan Cheng Yu, yang dibangunkan oleh Ren Xiaosu, memiliki pikiran yang bodoh. Dia melihat senyum Ren Xiaosu dan bertanya-tanya apakah kamu sakit. Dan Ren Xiaosu bertanya kepada istana dalam benaknya, apa tugas menyelesaikan membangun semua orang saat ini. Berhasil membangunkan 17 orang dengan tingkat penyelesaian sempurna. Ren Xiaosu bertanya lagi, bisakah kamu memberitahuku untuk apa keterampilan baru itu? Tidak ada jawaban, jawab istana tanpa perasaan. Mungkin tidak berbicara tentang keterampilan di kedua arah. Ren Xiaosu tidak senang. Tetapi istana mengabaikannya. Pada saat ini, Cheng Yu bertanya dengan wajah hitam, apa yang kamu lakukan? Ini baru jam 6 pagi. Ren Xiaosu membungkuk dan membungkuk, maaf, saya membaca waktu yang salah. Tiba-tiba Cheng Yu memiliki palung dan tidak bisa memuntahkannya. Ren Xiaosu membungkuk lagi, aku tidak akan melakukannya lain kali. Setelah itu, dia kembali tidur di tenda. Namun, dia bisa tertidur, tetapi yang lain tidak bisa tertidur. Bahkan Yang Xiaogui tidak keluar dari tenda, tetapi dia juga menyalahkan Ren Xiaosu, karena dia menduga bahwa Ren Xiaosu mungkin memberikan mata-mata hitam itu untuk dirinya sendiri. Dan kemudian perlu menerima hukuman. Hal-hal spesifik yang Ren Xiaosu tidak katakan padanya, tetapi saraf Ren Xiaosu bertepatan dengan waktu ketika dia menerima mata-mata hitam. Jadi dia mengerti bahwa ini seharusnya harga mata-mata hitam. Cheng Yu sedikit tidak berdaya apa yang dia lakukan. Jingxi awalnya mengatur agar dia membawa tim lain, tetapi dia merasa bahwa tim ini memasuki Gunung Suci paling lambat, jadi dia secara khusus memilih tim ini. Tetapi hasilnya tidak baik sama sekali. Pada jam 8 pagi, Ren Xiaosu keluar dari tenda dengan semangat. Ketika dia keluar dari tenda, semua orang memandangnya. Ren Xiaosu tertawa dan berkata, kamu terlihat sedikit pemalu. Cheng Yuxin bilang kau bukan omong kosong. Semua orang di tengah malam terbangun oleh beberapa gerakan yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum mereka tertidur, mereka terbangun oleh tembakanmu. Ini hantu jika kau bisa spiritual. Dia juga berhenti berbicara tentang Ren Xiaosu, tetapi berbalik dan bertanya pada Dahuyu, kemana harus pergi selanjutnya. Dahuyu menjawab, pergi ke timur laut, Anda akan mencapai perbatasan Gunung Wuzai dengan membalik gunung di depan. Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Cheng Yu bertanya tiba-tiba. Karena semua orang mengatakan bahwa barang-barang di Gunung Suci itu berharga, Anda dapat menemukan harga tinggi untuk bunga dan tanaman eksotis, Dahuyu menjelaskan. Ada orang yang menerima bunga dan tanaman eksotis di pasar gelap dan harganya tinggi. Cheng Yu tidak lagi bertanya, mereka yang menerima bunga aneh dan gulma di pasar gelap adalah eyeliner dari konsorsium. Tidak ada gunanya bagi orang biasa untuk menanyakan bunga dan gulma aneh itu.
Hanya kelompok keuangan yang akan tertarik pada hal-hal ini untuk penelitian. Cheng Yu melirik ponselnya dan berkata kepada orang lain, ayo. Semua orang waspada. Hanya tim orang-orang kami yang berjalan di sepanjang Gunung Wuzai dan Gunung Senchi. Jika ada kecelakaan, tidak ada penguatan untuk memanggil. Berkata, Cheng Yu bangkit dan berjalan ke arah timur laut, dan dari waktu ke waktu ia ditemani oleh nyanyian Ren Xiaosu. Pada awalnya Ren Xiaosu tidak bernyanyi untuk bernyanyi, tetapi lagu-lagu itu terlalu ajaib, dan mereka semua adalah lagu anak-anak yang terkenal. Menyebabkan orang lain dalam tim untuk berjalan-jalan dan tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Melihat Gunung Wuzai di kejauhan, Cheng Yu tiba-tiba merasa sedikit terpana. Itu jelas suasana yang tegang, dan ada makhluk tak dikenal mendekati perkemahan di malam hari. Akibatnya, ada perasaan bernyanyi dan menari di jalan. Kenapa kamu datang ke sini? Bab 687, Makhluk Aneh. Untuk menghindari ditemukan oleh Tinder, Jalan Dahuyu adalah tempat paling terpencil dan terburuk untuk pergi. Pada awalnya, ada tuduhan tidak puas dari Dahuyu dalam tim, apakah Anda pernah ke bagian luar Gunung Suci? Tidak tahu jalannya. Pada akhirnya, dia tiba-tiba mencibir, kalau begitu kamu bisa melepaskanku. Aku hanya membawamu keluar Gunung Suci. Kemana kamu membawaku? Dan aku di jalan yang paling aman, kalian semua mereka adalah tuan, ada yang luar biasa, Anda dapat melarikan diri jika Anda menemukan Tinder, tetapi bagaimana saya lari? Saya tidak ingin bertemu mereka. Pada awalnya, Cheng Yu sedikit tidak puas dengan panduan yang sangat sulit ini, tetapi ketika dia menemukan bahwa dia tidak menemukan intersepsi yang lebih baik di sepanjang jalan, dia mulai mengenali Dahuyu. Orang-orang saat ini Ren Xiaosu dan Yang Xiaokuan adalah pembunuh kelas C dan orang-orang biasa, jadi dalam proses mendaki gunung dan gunung, mereka harus berpura-pura sangat lelah dengan Dahuyu. Lagi pula, bahkan beberapa orang luar biasa berjuang untuk melewati jalan ini, apalagi mereka adalah orang biasa. Beberapa orang dalam tim menyaksikan Ren Xiaosu lelah dan setengah mati, dan tertawa diam-diam di dalam hatinya, beberapa bahkan berharap dia bisa tertinggal. Ren Xiaosu yang paling penuh harapan tertinggal adalah Cheng Yu. Dia memperhatikan Ren Xiaosu terengah-engah dan tidak bisa bergerak, jadi dia berkata, nah, jika kalian berdua kembali, ini bukan tempat asal pembunuh kelas C. Lihat pembunuh kelas C lain yang akan lari ke sini untuk menemukan kematian. Kalian yang hadir adalah kelas C. Pada saat ini, pemuda yang bertanya kepada Ren Xiaosu apa yang terbaik di awal mengangkat tangannya dan tertawa, saya juga seorang C kelas. Cheng Yu. Dia melirik pemuda itu dengan sedikit kekecewaan, dan melihat bahwa pemuda itu tidak bisa bernafas bahkan ketika dia pergi ke gunung-gunung dan gunung-gunung. Itu pasti yang transendental. Kegembiraan apa yang kamu datang untuk datang ke sini? Bujuk kedua orang ini, bukankah itu halo semuanya? Cheng Yu mengabaikan kata-kata pemuda itu, tetapi terus membujuk Xiaosu untuk mengundurkan diri, perjalanan kita baru saja dimulai. Setelah 6 hari, kita akan memasuki Gunung Suci. Aku takut itu bahkan lebih berbahaya. Jangan mengira aku tidak nyaman. Halo, sekarang Anda masih bisa mengikuti tim. Jika Anda tiba di belakang Gunung Suci dan tiba-tiba Anda tertinggal, bagaimana Anda bisa bertahan hidup di lingkungan berbahaya itu? Petik 2. Dengan mata menyipit, Ren Xiaosu tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan kontemplasi. Cheng Yu senang, dia benar-benar muak dengan lagu anak-anak dari artikel ini. Jika dia bisa menghilangkan artikel ini, itu akan menjadi peristiwa yang menggembirakan dalam operasi ini. Pagi ini, benih otak yang dinyanyikan Ren Xiaosu kepadanya bersenandung. Kamu pikir apa yang aku katakan masuk akal? Cheng Yu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu memiliki kekuatan fisik. Tetapi biarkan Xiaosu bergerak, saya baik-baik saja, pada kenyataannya, saya memiliki kemampuan luar biasa. Cheng Yu membeku, apakah kamu juga luar biasa? Aku tidak yakin apakah aku orang yang luar biasa, kata Ren Xiaosu dengan sungguh-sungguh, tetapi selama seseorang menyanyikan lagu anak-anak untukku, aku dapat segera memulihkan kekuatanku. Ren Xiaosu mencibir, tetapi pihak lain bahkan ingin mencegahnya. Itu bagus, tidak lebih, saya konfrontasi, dan saya juga orang yang luar biasa. Cheng Yu terdiam, siapa yang kamu berbaring di sini?
Dan siapapun yang menganggur akan menyanyikan lagu anak-anak untukmu. Yang Xiao Hibin, di bawah jembatan di depan gerbang, Anda telah mengerumuni sekelompok bebek. Datang dan hitung, 24678. Ren Xiaosu Teng berdiri tegak dan tidak bisa bernapas lagi. Dia memanjat gunung dan pergi jauh, menunjukkan Cheng Yu sepanjang waktu. Dia bertanya-tanya apakah ada mitra khusus untuk produk ini. Penulisan bersama tidak hanya menyanyikan lagu anak-anak, tetapi juga orang lain bernyanyi untuk Anda. Pasangan Anda benar-benar luar biasa. Tidak dalam proses Yu juga berpikir untuk dirinya sendiri, saya takut bahwa produk ini pada awalnya adalah orang yang luar biasa, itu juga dipasang sebelumnya. Juga, berapa banyak kelas C nyata yang akan datang ke sini untuk mati tanpa masalah. Karena itu, kemungkinan Ren Xiaosu adalah orang yang luar biasa sangat tinggi. Tetapi siapa yang luar biasa, seperti Anda, siapa yang luar biasa, siapa yang luar biasa, bagaimana dengan menyanyikan lagu? Bahkan jika Anda adalah orang yang luar biasa, Anda bukan orang normal. Di jalan, Ren Xiaosu berbisik kepada Yang Xiao Guang di sampingnya, apakah aku akan merasa malu dengan ini? Faktanya, Ren Xiaosu merasa sedikit memalukan, dia cukup normal, dan dia harus menyanyikan lagu anak-anak setiap hari. Tetapi tugas ini harus dilakukan, karena tentu saja harus disempurnakan. Ren Xiaosu tidak terlalu khawatir tentang hal lain, terutama karena kesan Yang Xiaorong tentang dirinya semakin buruk. Akibatnya, sudut mulut Yang Xiaokuan sedikit miring, ini sangat lucu. Benarkah? Ren Xiaosu merenung. Yang Xiaokuan bertanya, apakah perlu melakukan hal-hal ini karena dia memberi saya mata-mata hitam? Ya, Ren Xiaosu mengangguk, 7 hari, ini adalah harga yang harus dibayar untukmu. Terima kasih, Yang Xiao Guang berkata tiba-tiba dan sungguh-sungguh. Dia merasa bahwa Ren Xiaosu sekarang adalah orang yang sangat kuat dan luar biasa, dan sebelum pihak lain memberikan penembak gelap itu kepada dirinya sendiri, dia tahu bahwa akan ada harga. Tetapi pihak lain memberikannya. Sebagian besar perasaan di dunia ini tidak terucapkan. Dan perasaan orang dewasa lebih seperti kesepakatan yang terkendali, tidak ada yang benar-benar melakukan apa yang ingin mereka lakukan untuk orang lain. Beberapa orang mengatakan bahwa cinta adalah omong kosong dan cinta adalah pengekangan, tetapi Yang Xiaorong memiliki pendapatnya sendiri. Menurut pendapatnya, cinta itu ceroboh, tetapi cinta itu menahan. Orang-orang muda tidak mengerti apa itu pengekangan atau perlindungan diri, sehingga mereka hanya bisa dengan cinta kasih, tanpa usaha dan tanpa usaha. Orang dewasa tidak sama, mereka menyukai orang lain. Jika mereka tidak mendapat jawaban, mereka akan pergi. Saya dekat dengan Anda. Jika Anda mundur, saya akan berpaling. Cinta seperti ini selalu tertahan. Jadi tidak ada cinta di dunia dewasa, hanya suka yang terkendali. Sekarang, ketika Yang Xiaogui menyaksikan pihak lain karena dia telah memberikan kemampuannya, dia harus mengesampingkan harga dirinya sebagai orang bodoh. Dan dia akan menyesal menerima mata-mata hitam dan merasakan niat pihak lain. Yang Xiao Hibi berkata, aku akan bernyanyi bersamamu saat kamu bernyanyi. Aku akan menemanimu untuk apapun yang kamu lakukan. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa tidak memalukan untuk menyanyikan lagu anak-anak. Pada malam kemah, Cheng Yu memandang yang lain di kemah dengan ekspresi mati rasa. Aku ingin tahu apakah itu dipengaruhi oleh Ren Xiaosu dan Yang Xiaokuan. Seseorang mengusulkan acara sosial malam ini, menyipitkan mata pada pertunjukan yang semarak di kamp. Bakat mereka, para asisten di samping Cheng Yu sedikit bersemangat untuk pindah. Apa yang akan kamu lakukan? Cheng Yu bertanya pada asisten. Aku akan bersiul. Kamu akan melakukan bakat dan gaji bulan ini akan dipotong. Oke, kata asisten itu sedikit enggan, dan 3 asisten lainnya langsung menghilangkan ide untuk melakukan bakat. Ada bab lain yang akan sangat terlambat, pasti sudah lewat jam 12. Dalam 2 hari terakhir, saya telah melihat bahwa semua orang telah menulis dengan baik. Mengapa itu dalam keadaan yang buruk? Alasan utama adalah bahwa Anda tidak dapat puas dengan tulisannya, jadi ada penulisan ulang yang besar. Hanya dengan cara ini Anda dapat menjamin sedikit kualitas, jadi saya tidak dapat memperbaruinya bersama-sama, dan ini agak terlambat, semua orang memaafkan saya. Saya akan menyesuaikannya sesegera mungkin.
Bab 688, mendominasi. Saat menontonnya lah, Anda harus berhati-hati dengan situasi di luar kamp, Ren Xiaosu mengingatkan Yang Xiaoyun sebelum tidur. Tembak dan suara pistol akan membangunkan semua orang. Yang Xiaorong mengangguk, ya, apakah Anda merasakannya? Rasanya seperti ketika kami berada di Jingshan pada waktu itu. Ren Xiaosu berhenti sejenak, masih saling memperhatikan, tapi kali ini hubungan kita. Yang Xiaokuan menyela, maksud saya, aneh juga, saya tidak tahu siapa musuh yang sebenarnya. Ya, kamu mengatakan ini, kata Ren Xiaosu, saya pikir ini lebih awal dari Jingshan, dan mungkin bahkan lebih berbahaya. Tempat manifestasi kesakralan, Yang Xiaogui merenungkan, hanya ada 2 tempat manifestasi di seluruh aliansi penghalang, tetapi karena King mengatakan bahwa dewa dilahirkan di sini. Mengapa kita tidak pernah melihat dewa? Mungkin kita tidak mengenalinya ketika kita melihatnya, kata Ren Xiaosu. Tapi kurasa kertas tidak bisa menutupi api. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Ya, kamu tidur, Yang Xiaorong berbisik pelan. Malam itu, semua orang tidak tidur nyenyak, termasuk Ren Xiaosu. Semua orang menebak, jika sesuatu benar-benar mengikuti, maka pihak lain akan melakukannya cepat atau lambat. Di permukaan, tidak ada yang tampak panik, beberapa orang meminta pihak lain untuk takut ketika mereka bersama. Akibatnya, semua orang mengatakan bahwa mereka tidak takut sama sekali. Tetapi pada malam hari, semua orang berhenti minum air, karena takut mereka harus pergi ke toilet di kemah pada malam hari. Karena itu, semua orang menunggu makhluk aneh itu datang dekat malam ini, apakah itu berjaga-jaga atau tidak berjaga-jaga. Namun, tidak ada yang terjadi sampai langit cerah. Pada saat ini, semua orang masih tidak bisa tidur nyenyak, karena dia khawatir dia baru saja tertidur, dan Ren Xiaosu bersalah karena memanggil semua orang untuk bangun lagi. Karena itu, Cheng Yu ingin tidur nyenyak setelah Ren Xiaosu memecat semua orang. Hanya menunggu dan menunggu, hari itu cerah, dan Ren Xiaosu tidak ada hubungannya. Cheng Yu keluar dari tenda dengan 2 lingkaran hitam, dia merasa bahwa pengalaman tim sangat buruk kali ini. Sementara semua orang bangun dan mencuci, mereka melihat kulit Cheng Yu datang ke tengah-tengah kamp dan berkata tim lain mengalami kecelakaan. Begitu komentar ini keluar, semua orang memandang Cheng Yu. Seseorang bertanya, apa yang terjadi, apakah seluruh pasukan dihancurkan? Tidak, Cheng Yu menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa makhluk tak dikenal menyerang seseorang yang pergi ke toilet pada malam hari. Hanya 1 orang yang meninggal. Semua orang keluar untuk mencarinya di pagi hari. Seseorang bertanya, apakah Anda melihat untuk apa itu? Anda hanya memakan organ dalam, bukankah itu saprofit? Ren Xiaosu mengerutkan kening ketika mendengar ini mungkin kesalahpahaman banyak karnivora. Bahkan sebagian besar pemangsa di alam liar memakan jeroan mangsa terlebih dahulu karena kandungan nutrisi dari jeroan tinggi, terutama kolesterol. Konten tinggi dan mudah dicerna. Mereka biasanya memakan organ dalam sebelum makan daging. Oleh karena itu, tergantung pada apa yang orang lain suka makan, tidak ada cara untuk menentukan tipe orang lain. Yang Xiaohibi memandang Ren Xiaosu. Dia tahu bahwa di antara orang-orang ini, Ren Xiaosu tahu yang terbaik di hutan belantara, bisakah Anda menyimpulkan sesuatu? Sulit, kata Ren Xiaosu dan memandangi Cheng Yu lagi. Di mana ditemukan, apakah ada jejak kaki atau kotoran di dekatnya, seperti apa bentuk tepi luka? Cheng Yu menggelengkan kepalanya, informasi yang saya terima sangat terbatas. Saya hanya tahu bahwa dia ditemukan puluhan meter dari kamp. Tidak ada yang mendengar teriakan minta tolong. Dia memiliki tanda gigi di lehernya dan diserang. Dia jatuh pingsan. Ren Xiaosu berbisik kepada Yang Xiaokuan dan Dahuyu, aku tidak bisa melihat gigi satu sama lain, dan aku tidak tahu berapa banyak organ internal telah dimakan. Aku hanya bisa menebak bahwa pihak lain mungkin makhluk yang sendirian, dan tidak terlalu lapar, kalau tidak seharusnya seret jenazah dan sembunyikan di gua atau pohon. Tampak seperti makhluk yang sangat kuat. Tidak ada musuh alami di hutan belantara. Ia tidak takut pada banyak orang, memiliki kesabaran, dan akan menyelinap menyerang. Tetapi bahkan menyimpulkan ini, masih belum ada cara untuk mengetahui apa pihak lain itu. Dahuo berkata dengan panik pada Cheng Yu, ayo kembali, apa yang kamu lakukan begitu berbahaya.
Ren Xiaosu menjulurkan bibirnya, dan Dahuyu mulai berakting lagi. Tetapi mendengarkan Cheng Yu berkata, karena Anda telah mengumpulkan uang, jangan selalu memberikan saya retret di sini dan mengambil jalan Anda. Kami tidak akan bergerak maju hari ini. Tim yang dimaksud hanya berjarak 50 km dari kami. Sekarang ia meminta kita untuk bergabung. Kuil anjing tampaknya tidak berharap bahwa perampingan akan terjadi begitu cepat, sehingga kedua tim bergabung untuk menghindari penyebaran kekuatan. Pada sore hari pada hari yang sama, semua orang yang duduk di kamp tidak melakukan apa-apa mendengar langkah kaki. Semua orang berdiri dan melihat suara itu. Sebuah suara besar keluar sambil terengah-engah dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergabung dengan tim lain? Saya katakan bahwa Anda anjing tempel terlalu jengkel, dan itulah sebabnya saya mati. Satu orang buru-buru bergabung dengan tim, haruskah kita melelahkan diri kita sendiri? Suara lain berkata dengan dingin, Tuan Luo, Anda bisa keluar jika Anda tidak ingin memasuki Gunung Suci. Berhenti. Luo Lan berteriak, kenapa aku harus berhenti, aku pembunuh kelas C-mu, kamu SMS dan minta aku berkumpul, sekarang biarkan aku berhenti lagi. Tidak. Apa yang kamu lakukan sebagai orang biasa? Orang-orang di Pura Anjing menjadi semakin tidak bahagia. Begitu Ren Xiaosu mendengar suara Luo Lan, dia tidak bisa membantu tetapi ingin menutupi wajahnya. Dia tidak berharap bahwa akan ada Luo Lan dan Zhou Qi di tim gabungan. Selain itu, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Luo Lan sudah menjadi orang yang luar biasa. Melihat penampilan Luo Lan yang terengah-engah, dia masih berpura-pura menjadi orang biasa. Ren Xiaosu, pemimpin kuil anjing, belum pernah melihatnya. Dia memandang Yang Xiaorong, dan Yang Xiaorong menggelengkan kepalanya. Ketika tim ini keluar dari hutan belantara, semua tubuh agung Luo Lan terlihat untuk pertama kalinya. Namun, Ren Xiaosu menemukan bahwa Luo Lan pernah mengalami obesitas, tetapi sekarang Luo Lan memiliki banyak tubuh yang kokoh. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit sulit diterima untuk sementara waktu. Luo Lan membeku di tempat ketika dia melihat Ren Xiaosu, tetapi segera dia membuang muka dengan santai dan tidak bermaksud mengatakan halo kepada Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tertawa, dan Luo Fati sangat cerdas seperti biasanya. Tanpa menunggu orang-orang di kuil anjing berbicara, Luo Lan mulai menyapa orang-orang di belakangnya dan berkata, oke, akhirnya di sini, semua orang dengan cepat duduk dan beristirahat. Orang-orang di belakang kuil anjing tidak berdaya. Dengan cara ini, Luo Lan ternyata menjadi pemimpin, dan dia terlihat seperti pemimpin tim. Lapangan udara benar-benar menutupi semua orang. Bab 689, siapa yang akan menjadi karet gelang? Dalam operasi ini, anjing tempel pasti ingin memimpin. Bagaimana menghancurkan rencana perusahaan Tinder, cara merebut eksperimen nomor 001, dan bagaimana menerapkan rencana tindak lanjutnya sendiri harus berada dalam kendali mereka. Namun, Luo Lan bergoyang sebelumnya, mengaku sebagai pembunuh kelas C. Song Qiao, yang bertanggung jawab membawa tim Luo Lan, makan seperti lalat dan merasa jijik. Song Qiao, seperti Cheng Yu, juga memiliki asisten, tetapi asistennya bercampur dalam tim dengan identitas tersembunyi, yang digunakan untuk menentukan momen-momen penting. Misalnya, ketika dia siap untuk membuat keputusan tertentu, asisten ini akan memimpin dalam respons, dan kemudian menciptakan ilusi bahwa orang lain mendukungnya. Setiap orang memiliki hati para gembala. Song Qiao merencanakan dengan baik, tetapi dia tidak pernah berharap untuk bertemu Luo Lan. Song Qiao menerima pesanan yang mengatakan bahwa tim mereka harus pergi 1 hari sebelumnya, tetapi Luo Lan tidak mau meminta semua orang di tim untuk pergi ke pasar gelap untuk perawatan kesehatan. Tidak ada perawatan kesehatan yang hebat untuk pergi ke Gunung Suci. Anggota konsorsium campuran dalam tim juga senang menonton lelucon kuil anjing. Meskipun kali ini tujuan semua orang adalah untuk menargetkan Tinder, Anda dapat pergi ke kuil anjing dan menyebabkan banyak masalah bagi semua orang. Song Qiao sangat ingin mengajar Luo Lan, bahkan dia meminta instruksi kuil anjing. Bisakah dia membunuh Luo Lan tanpa mengetahuinya? Tidak ada wartawan di sekitar Luo Lan sekarang. Akibatnya, kuil anjing menolak ide ini dan mengatakan bahwa ini bukan saatnya untuk menyelesaikan Luo Lan. Namun, kuil anjing juga menjawab, dan tidak ada masalah dalam mengajarkannya.
Song Qiao mendengar kegembiraan di dalam hatinya, dan hanya ingin memulai dengan Luo Lan, tetapi Luo Lan sepertinya menebak pikirannya dan berkata langsung. Apakah kamu tidak takut kalau kakakku akan mengirim seseorang untuk membunuhmu? Orang lain hanya akan melupakannya, sekarang aku ingat dengan penampilanmu, selama aku tidak mati hari ini, kamu akan menunggu kakakku untuk membunuhnya besok. Wajah Song Qiao menjadi hitam pada saat itu. Mulut ini ditutup oleh tuan keluarga King. Dia benar-benar mampu melawan Song Qiao. Dan bahkan jika dia membunuh Luo Lan, ada begitu banyak orang di konsorsium besar di sini, dia Song Qiao tidak bisa membunuh semua orang, kan? Tentu saja, Luo Lan juga mengandalkan ini untuk menjadi kurang ajar. Jika terbunuh di lingkungan di mana tidak ada yang tahu, Luo Lan berjalan lebih cepat daripada orang lain. Produk ini seperti kepribadian ganda ketika aman, sombong dan sombong, ketika tidak aman, segera dikenali. Bahkan, Song Qiao merasa sejenak bahwa operasi ini benar-benar gagal. Mereka jelas pembunuh yang bersembunyi di kegelapan, dan bersembunyi di kegelapan adalah yang paling menguntungkan. Sekarang, untuk Tinder Company, beberapa anggota kuil anjing terkena kegelapan. Ini tentu saja bagian yang paling tidak menyenangkan dari Cheng Yu. Cheng Yu juga diam-diam berpikir bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan kepribadian tuan anjing kuil. Pihak lain berusaha bergerak setiap waktu, tetapi kali ini terlihat sedikit sembrono. Apakah ada rencana di belakang mereka yang tidak mereka ketahui? Pada saat ini, Luo Lan duduk di samping api unggun Cheng Yu dengan senyum lebar, dan kemudian tersenyum ramah pada Cheng Yu, duduk, mengapa kamu berdiri? Jangan terlalu terkendali. Wajah Cheng Yu tiba-tiba berubah hitam. Bagaimana ini bisa seperti inspeksi pemimpin? Kamu terlalu terampil. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Song Qiao menggelengkan kepalanya kepadanya dengan pahit, menyiratkan bahwa dia tidak boleh memprovokasi barang. Cheng Yu memikirkannya, dan akhirnya duduk di samping api unggun sambil menghela nafas. Melihat adegan ini di kejauhan, Ren Xiaosu langsung senang, pria gendut ini benar-benar bisa melakukan hal-hal di mana-mana. Mengapa dia ada di sini? Yang Xiao Kuan bertanya-tanya, dia adalah orang biasa yang datang ke sini untuk mendapatkan air berlumpur. Apakah ada tujuan untuk air King? Dia terbangun, dan sekarang dia juga orang yang luar biasa, bisik Ren Xiaosu, kurasa tujuan kedatangan Luo Fatzi ke sini sederhana, hanya untuk membingungkannya. Sisi King membenci Tinder dan anjing. Temple, kali ini ada kesempatan untuk dua orang yang jijik, dan mereka pasti tidak akan melewatkannya. Lagi pula, Luo Lan selalu mengatakan bahwa dia harus membeli waktu untuk King Ye, dan dia ingin membingungkan air di seluruh dunia, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Aku mengerti, Yang Xiao Gen mengangguk. Dia tidak menyukai saudara Luo Lan dan King Ying sebelumnya, tetapi sekarang mereka berteman dengan Ren Xiaosu, dan dia tidak membenci mereka lagi. Sebaliknya, dia mendengarkan Ren Xiaosu. Setelah beberapa hal, saya merasa bahwa Luo Lan dan King Ye cukup benar. Sebenarnya, Luo Lan juga sangat panik dalam perjalanannya, bagaimanapun itu adalah tempat rahasia untuk pergi jauh ke Tinder Company. Bahkan jika dia dan Zhou berpasangan, bahkan jika dia adalah orang yang luar biasa, dia akan panik juga. Bagaimana jika hal-hal di Gunung Suci terlalu menakutkan? Ini semua hal yang dikhawatirkan Luo Lan. Namun, ketika dia datang ke sini untuk melihat Ren Xiaosu, hanya ada dua kata di hatinya, mantap. Namun, sejak saat Ren Xiaosu menjadi yang terlemah, Luo Lan menyaksikan bagaimana pihak lain menjadi perusak kota. Kekhawatiran macam apa yang pemain ini datang ke Gunung Suci. Akibatnya, Luo Lan bahkan lebih sombong dan sombong. Seseorang menutupinya. Siapa yang bisa memperlakukannya di sini? Di sisi Luo Lan, Zhou Qi juga duduk di samping api unggun dengan senyum lebar, dan memakan sesuatu yang dipanggang di api unggun. Luo Lan berkata kepada Cheng Yu sambil memanaskan api, ceritakan tentang situasimu. Cheng Yu mencibir, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Dia tidak tahan sekarang. Jika bukan karena kedipan Song Qiao, dia akan memarahinya sejak lama. Mengapa Anda Luo Lan orang biasa, di sini di Gunung Suci? Luo Lan memandangi Cheng Yu dengan serius, apakah kamu tidak takut kalau kakakku akan mengirim seseorang untuk membunuhmu?
Song Qiao penuh dengan ketidakjelasan di sampingnya, ia menemukan bahwa Luo Fati akan mengatakan kalimat ini, tetapi jangan katakan itu benar-benar berhasil. Ketika Luo Lan datang ke Central Plains, ia pergi ke Zhou pertama, kemudian ke Kong, dan akhirnya ke Wang. Akibatnya, tidak ada yang salah dengan melakukan sesuatu setiap hari, bukan karena King Ye masih menonton dataran tengah dari barat daya. Cheng Yu tampak keruh dan tidak pasti untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, saya memiliki total 33 orang di sini, tanpa mengurangi staf. Tetapi saya bertemu dengan makhluk yang mendekati kemah malam sebelumnya, tetapi tidak melakukan apa-apa ke kemah. Luo Lan mengangguk, apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Atau ada orang yang tidak biasa dalam tim? Cheng Yuxin berkata bahwa kamu bukan orang yang tercampur secara tidak biasa dalam tim. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba berkata, benar-benar ada. Mengatakan, Cheng Yu menunjuk Luo Lan dan menunjuk Ren Xiaosu, barang ini sangat aneh. Dalam perjalanan ke Gunung Suci, tidak hanya melakukan karet gelang dengan teman-teman saya, tetapi saya juga suka menyanyikan lagu-lagu anak-anak. Luo Lan dengan tenang melirik Ren Xiaosu, jawaban ini. Itu agak tak terduga, saudara Xiaosu masih memiliki kebiasaan ini. Tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu pernah benar-benar ingat anomali apa ini? Meskipun Luo Lan pura-pura tidak mengenal Ren Xiaosu, dia tidak bisa tidak mempertahankannya. Keunikan Ren Xiaosu juga merupakan urusan Ren Xiaosu. Cheng Yu tidak mau, bukankah ini abnormal? Berbahaya dalam perjalanan ke Gunung Suci. Apa yang salah dengan menyanyikan lagu anak-anak? Juga, siapa orang-orang tua yang menari karet gelang? Luo Lan, aku melompat, ada apa? Cheng Yu. Bab 690, Cheng Yu. Pada saat tertentu, bahkan Zhou Qi menyesali bahwa Luo Lan memang benar, dan menatap Luo Lan untuk melindungi Ren Xiaosu. Dia bahkan kehilangan wajahnya dan berkata bahwa dia juga melompati karet gelang. Cheng Yu sudah mati di samping api unggun mereka, dan tidak ada yang tahu bagaimana menjawab ini. Anda di sini untuk meningkatkan standar. Namun, kekacauan Luo Lan telah lama terkenal di dunia, dan sekarang dia tiba-tiba mendengarnya, ada desas-desus bahwa itu bukan tidak berdasar. Itu benar-benar keruh. Ahem, Luo Lan mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, ku dengar kau pergi untuk membunuh konvoi Tinder Company di depan kuil anjing. Kenapa? Tidakkah kau berhasil dan membiarkan mereka melarikan diri kembali ke Gunung Suci? Kau tidak bisa. Ponsel Luo Lan di tangannya hanya kelas C, jadi dia tidak mendapatkan informasi sebanyak itu. Berbicara tentang tunggul ini, Cheng Yu akhirnya menghela nafas lega, dan akhirnya datang ke topik untuk dibicarakan, siapa yang bilang kita tidak bisa melakukannya, bukankah seluruh tim musnah? Bukannya kita gagal, tetapi tim Tinder Badan Eksperimen nomor 001 awalnya dimuat, yang digunakan untuk membingungkan penglihatan. Hei, kamu sudah menjual informasimu. Kamu masih berbicara di sini dengan mata terbuka. Apakah kamu membunuh anggota kompi Tinder di konvoi? Luo Lan tertawa. Kamu pasti tahu bahwa Cheng Yu sudah mengirim informasi. Itu dijual dengan harga tinggi, dan sekarang semua orang di pasar gelap mengetahuinya dengan baik. Pada paragraf sebelumnya, banyak orang memegang informasi ini untuk menyentuh porselen, sehingga orang tidak terbunuh oleh kuil anjing sama sekali. Adapun siapa yang menembakkan resimen, Luo Lan juga memiliki spekulasi dalam benaknya, seorang penembak jitu yang dapat menekan 5 orang. Dan seorang master yang bisa menjadi tingkat tangguh dan T5. Kombinasi ini sangat langka di dunia, tetapi sangat kebetulan. Ada kombinasi seperti itu. Banyak orang berpikir bahwa Luo Lan sangat berani dan ceroboh, tetapi orang-orang besar di konsorsium tahu bahwa Luo Lan berani dan penuh perhatian. Oleh karena itu, Luo Lan dapat menebak bahwa Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong tidak biasa. Cheng Yu tertegun oleh Luo Lan untuk sementara waktu sebelum dia berkata, bagaimana kamu tahu bahwa itu bukan orang kuil anjing saya? Adalah normal bagi anggota kuil anjing untuk tidak saling mengenal. Jika mereka bukan orang kuil anjing, mengapa mereka tembak di Tinder? Pada saat ini, Cheng Yu tidak tahu bahwa keduanya telah bermitra dengan 5 dari mereka menjadi 5 burung puyuh kecil, dan berada di kamp ini.
Setelah mendengar ini, Luo Lan tenggelam dalam pikirannya, ya, mengapa Ren Xiaosu dan Yang Xiaokuan berenang di air berlumpur ini. Dia tahu, bagaimanapun, berapa banyak hal yang Ren Xiaosu terlibat, tetapi barangnya lebih penting daripada yang kurang. Mengapa dia datang ke Gunung Suci? Seorang pria muda di sebelahnya tiba-tiba bertanya kepada Cheng Yu, saya mendapat informasi bahwa topeng putih bertemu dan membunuh saya. Apakah ini benar? Cheng Yu terdiam lama dan menghela nafas, itu benar. Jika Anda menyaksikannya seperti saya, Anda juga akan merasa bahwa pihak lain mungkin bukan orang yang sama luar biasa dengan kita. Semua transenden berpura-pura menjadi luar biasa, tetapi di hadapan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, Cheng Yu hanya bisa dengan jujur mengakui kekuatan pihak lain. Lalu mereka datang ke Gunung Suci juga. Pemuda itu bertanya. Kurasa mereka akan datang, kata Cheng Yu. Sejauh menyangkut situasi sebelumnya, mereka seharusnya berlari dengan subjek nomor 001. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat sehingga tidak masuk akal. Aku pikir mereka sangat mungkin dicampur dalam tim tertentu, tetapi saya mengkonfirmasi dengan orang lain di Pura Anjing bahwa aneh bahwa tidak ada seorang pun di tim yang membawa senapan sniper. Mungkin mereka begitu kuat sehingga mereka tidak perlu menemani mereka. Pergi denganku. Ren Xiaosu dan Yang Xiaokuan jelas belum sekuat itu, mereka menunggu ikan di air berlumpur di kamp. Pada saat ini, Luo Lan berdiri dan melambaikan tangannya, oke, belum terlambat, kami telah ditunda selama lebih dari setengah hari, kami akan terus berangkat. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang di kamp bangkit dan mulai berkemas. Cheng Yu memandang Luo Lan tiba-tiba, tetapi pihak lain secara alami mengambil perintahnya. Luo Lan memandang Song Qiao, itu, panduan, kemana kita akan pergi selanjutnya. Seluruh orang Song Qiao buruk, siapa yang membimbing? Siapa pemandu wisata itu? Apakah Anda benar-benar datang untuk bepergian? Dia menggertakkan giginya di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa kamu pria gemuk harus lari ke Gunung Suci. Aku ingin melihat apakah kamu bisa hidup setelah kamu masuk. Tepatnya, jika Luo Fati dibunuh oleh perusahaan Tinder, maka biarkan Qingye pergi ke perusahaan Tinder untuk membalas dendam, yang dapat dianggap sebagai membantu kuil anjing memecahkan saingan. Sama seperti semua orang berkemas, tidak ada yang melihat seorang pria muda membungkuk dan diam-diam mengukir lingkaran di pohon di sampingnya. Ini adalah pemuda yang bertanya kepada Ren Xiaosu apa yang dia pandai sebelumnya, dan juga Wang Yun yang Kong sekarang diharapkan untuk mengambil alih seluruh sistem informasi. Setelah menyaksikan kematian bosnya Kong Erdong, Wang Yun memimpin misi dan meninggalkan Kong, meninggalkan dua pesaing lainnya untuk bersaing memperebutkan posisi kepala sistem intelijen. Seolah-olah dia menyendiri. Melihatnya meninggalkan Kong pada saat ini, kedua lawan tidak senang, mereka bahkan mengiriminya banyak staf tambahan dan melihatnya secara pribadi. Berharap Gunung Suci dan pestanya perjalanan yang lancar dan lancar. Ketika pergi, Wang Yun mencibir. Kong Donghai, penguasa keluarga Kong, tidak bodoh. Posisi kepala sistem informasi tidak akan diperbaiki secepat itu. Kong Donghai akan mengamati setidaknya selama 3 bulan. Waktu. Pada saat itu, saya akan kembali ke Kong dengan banyak kredit, dan saya khawatir kedua pesaing saya tidak akan punya waktu untuk menangis. Setelah Wang Yun mengukir lingkaran, dia mengikuti tim dengan santai, setelah tim lebih dari 60 orang pergi untuk sementara waktu. Su tua dengan topeng putih tiba-tiba datang ke tempat di mana Wang Yun sedang menulis. Wang Yun Ben adalah objek pengamatan utama Ren Xiaosu. Sebelum dia tampaknya mengemasi, pada kenyataannya, perhatiannya selalu tertuju pada beberapa Wang Yun dan mereka. Ren Xiaosu melepaskan Lao Su, yang awalnya mencari tamu tak diundang dari malam itu di luar kamp, tapi sekarang dia baru saja memeriksa apa yang telah dibuat Wang Yun. Saya melihat bahwa hanya ada lingkaran sederhana di akar pohon, dan tidak ada informasi lain. Ren Xiaosu agak bingung. Apa yang dilambangkan oleh lingkaran itu? Tidak ada kabel di sini, jadi tidak mudah ditebak. Ren Xiaosu memikirkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak, mari kita hancurkan tanda ini sebelum berbicara. Bagaimanapun, teman dan musuh pemuda ini tidak diketahui, dan dia ikut campur dalam rencana pihak lain, mungkin dia tidak berniat memasukkan pohon willow.
Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu mengendalikan Laosu untuk menggambar garpu di lingkaran, dan kemudian bergegas ke depan tim untuk menyelidiki jalan. Setelah mengalami banyak bencana mendadak, Ren Xiaosu sekarang terbiasa menggunakan Laosu untuk berjalan di hutan belantara. Kebiasaan ini adalah kesadaran bahwa ia telah membayar hanya setelah membayar harganya. Suatu ketika Ren Xiaosu menemukan fenomena menarik di penghalang itu. Beberapa kucing dan anjing liar di penghalang benar-benar berjalan di trotoar. Tetapi jika Anda memikirkannya, Anda tidak tahu berapa biaya untuk mempelajarinya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.